Perkenalkan, kami dari Baba Group. Perkenalkan, saya sendiri Vika Faira S. Agam, NIM 2019-3111. Adapun rekan saya, Muhpuji Rizky, NIM 2019-31184, dan Muhatami 2017-31277. Di sini kami akan menjelaskan pembelajaran analisis algoritma dengan metode algoritma greedy. Adapun tujuan dari presentasi ini yaitu untuk memperkenalkan konsep algoritma greedy dalam pembelajaran analisa algoritma, menjelaskan activity selection problem, dan mengilustrasikan penerapan metode algoritma greedy melalui contoh program sederhana. Analisis algoritma. Analisis algoritma dengan metode algoritma greedy melibatkan evaluasi kinerja algoritma greedy dalam memecahkan masalah tertentu. Tujuan dan analisis ini adalah untuk memahami sejauh mana algoritma greedy dapat menghasilkan solusi yang optimal atau mendekati optimal. Algoritma greedy biasanya mengambil pendekatan yang serakah atau egois dengan fokus pada pemilihan opsi terbaik yang tersedia pada saat itu, tanpa pemikiran konsekuensi masa depan. Artinya, algoritma ini hanya melihat apa yang dianggap sebagai langkah terbaik pada setiap langkah berdasarkan informasi yang tersedia pada saat itu, tanpa memperhatikan solusi global yang optimal. Meskipun algoritma greedy dapat memberikan solusi yang cepat dan sederhana untuk beberapa masalah, sifat egoisnya dapat membuat algoritma ini rentan terhadap kesalahan dan keputusan yang suboptimal. Keputusan yang diambil pada setiap langkah hanya berdasarkan informasi yang ada saat itu, tanpa mempertimbangkan informasi di masa depan yang mungkin berubah atau mempengaruhi hasil akhir yang diinginkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, slide selanjutnya. Activity selection. Activity selection problem, masalah pemilihan aktivitas, adalah sebuah masalah optimasi yang melibatkan pemilihan sejumlah aktivitas yang saling tumpang tindih dalam kerangka waktu tertentu dengan tujuan memaksimalkan jumlah aktivitas yang dapat dilakukan. Dalam activity selection problem, setiap aktivitas memiliki waktu mulai dan waktu selesai yang sudah ditentukan. Tugas kita adalah memilih subset aktivitas yang tidak saling tumpang tindih sehingga dapat melakukan sebanyak mungkin aktivitas dalam kerangka waktu yang diberikan. Contoh sederhana activity selection problem. Misalkan terdiri 5 aktivitas dengan waktu mulai dan waktu selesai sebagai berikut. Aktivitas A, mulai pada waktu 1, selesai pada waktu 4. Aktivitas B, mulai pada waktu 3, selesai pada waktu 5. Aktivitas C, mulai pada waktu 0, selesai pada waktu 6. Aktivitas D, mulai pada waktu 5, selesai pada waktu 7. Aktivitas E, mulai pada waktu 3, selesai pada waktu 9. Demikian, ini akan dilanjutkan dengan teman saya, Puji. Oke, baik, terima kasih yang sudah disuarakan oleh teman saya. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil dari codingan atau program, dan ada hasil yang terpampang pada slide PPT pada malam hari ini. Dalam presentasi ini kita akan menggunakan sebuah program sederhana yang menggunakan teknik algoritma greedy untuk menyelesaikan permasalahan activity selection. Sebelum kita masuk ke dalam program, mari saya jelaskan sedikit tentang teknik greedy. Oke, jadi dalam bahasa Indonesia adalah berarti rakus atau egois. Namun dalam konteks algoritma, greedy berarti membuat keputusan terbaik sesuai dengan permasalahan untuk mencapai solusi yang optimal.
Terus lanjut ke selanjutnya ini adalah permasalahan yang akan kita bahas adalah activity selection problem. Permasalahan ini berkaitan dengan pemilihan aktivitas yang harus dilakukan dalam suatu rentang waktu tertentu. Dalam permasalahan ini disampaikan bahwa seseorang hanya bisa mengerjakan satu aktivitas dalam satu waktu tertentu dengan menggunakan kasus activity selection problem. Kita akan membuat program sederhana untuk menentukan aktivitas-aktivitas yang akan dipilih menggunakan teknik greedy. Teknik greedy akan menghasilkan deretan aktivitas yang optimal. Oke, jadi program yang terlihat di slide presentasi ini yaitu program dari bahasa Dev C++. Nah, lanjut langsung kita mulai saja ke awal program. Ada di baris pertama, nah, yaitu kita akan menggunakan header file studio.h, include studio.h. Header file ini memberikan akses kepada kita untuk menggunakan fungsi input dan output diperlukan dalam program. Selanjutnya ada di bawahnya, di baris kedua ada int main. Nah, di int main adalah kita deklarasikan fungsi main sebagai fungsi dalam program. Fungsi ini akan menjadi pusat eksekusi program kita. Terus lanjut ke integer. Oke. Pada baris tersebut kita mendeklarasikan variabel start sebagai array untuk menyimpan waktu mulai dari setiap aktivitas. Misalnya dalam contoh ini kita memberikan nilai mulai ke 1 sebagai 15, mulai ke 2 sebagai 12, dan mulai ke 3 sebagai 25. Nah, terus di bawahnya itu ada pada bagian ini yang di baris ke bawahnya yang tertara baris keempat, kita mendeklarasikan variabel finish sebagai array untuk menyimpan waktu selesai dari setiap aktivitas. Mari kita gunakan contoh angka-angka berikut. 10, 13, 23, dan 30. Nah, bayangkan ini seperti akhir dari setiap aktivitas di garis waktu yang telah kita buat sebelumnya. Misalnya pada titik waktu 10, aktivitas pertama berakhir, kemudian pada titik waktu 13, aktivitas kedua berakhir. Begitu seterusnya hingga pada titik waktu 30, aktivitas telah berakhir. Terus lanjut ada di variabel activity. Nah, pada variabel activity digunakan untuk menyimpan jumlah aktivitas yang ada. Konsep penggunaan test-of untuk menghitung ukuran variabel dalam program juga dapat diilustrasikan dengan visual atau analogi yang menarik. Misalnya Anda dapat menggunakan gambar-gambar yang menunjukkan ukuran variabel dalam memori. Dan bagi Anda dapat memperoleh jumlah aktivitas menggunakan perhitungan ini. Terus lanjut ke integer I dan J. Sebagai integer variabel, I digunakan untuk indeks aktivitas yang sedang diproses dalam perulangan. Sementara variabel J digunakan sebagai variabel bantu dalam perulangan. Nah, di sini ada printf untuk mencetak teks yang menjelaskan aktivitas yang akan dipilih, misalnya following activities are selected, atau ini adalah aktivitas yang dipilih adalah sebagai berikut. Anda dapat menjelaskan bahwa aktivitas yang dipilih adalah aktivitas yang memenuhi kondisi tertentu dalam program. Terus perulangan ini digunakan untuk memproses satu persatu aktivitas yang tersedia. Dimulai dari aktivitas dengan indeks I dan berlanjut hingga aktivitas terakhir pada setiap iterasi. Perulangan kita akan memeriksa apakah waktu mulai aktivitas J lebih besar atau sama dengan waktu selesai aktivitas saat ini. I. Jika kondisinya terpenuhi, maka aktivitas J dapat dipilih sebagai aktivitas yang diproses berikutnya. Dalam bagian ini kita menggunakan printf untuk mencetak nilai variabel persenan D atau lebih dikenal dengan desimal, untuk mencetak nilai desimal.
adalah format specifier yang digunakan untuk mencetak nilai integer. Nilai I akan masukkan di dalam format tersebut. Misalnya jika kita memiliki nilai I yang saat ini adalah 3, maka print %d, I akan mencetak angka 3 ke layar. Pada program ini, setiap kali kita mencapai titik kali ini, dalam perulangan kita akan mencetak nilai I ke layar. Hal ini membantu kita melihat indeks aktivitas yang sedang diproses pada saat itu. Pada bagian for, J sama dengan I, titik koma J, activities, titik koma J plus plus, kurung, kurawal. Pada bagian ini adalah kita melakukan ulangan dan aktivitas dengan indeks I hingga aktivitas terakhir ini berarti kita akan memproses satu persatu aktivitas dalam daftar. Di dalam ulangan kita memeriksa kondisi if start finish I. Jika waktu mulai J lebih besar atau sama dengan waktu selesai aktivitas saat ini I, maka aktivitas J dapat dipilih. Ini berarti bahwa aktivitas J tidak tumpang tindih dengan aktivitas sebelumnya yang telah dipilih. Jika kondisi terpenuhi, kita menggunakan printf %, koma J. Kita melihat aktivitas yang telah dipilih secara berurutan. Selanjutnya kita akan menggunakan I sama dengan J untuk mengupdate nilai I menjadi J. Hal ini dilakukan untuk memperbarui aktivitas saat ini yang telah dipilih, sehingga kita dapat menggunakan waktu selesai dari aktivitas tersebut bagi perbandingan untuk memilih aktivitas berikutnya. Program berakhir dengan pernyataan return yang menandakan bahwa program berakhir dengan normal. Dengan berhasilnya program ini, kita mendapatkan aktivitas yang dipilih. Misalnya aktivitas yang dipilih adalah artinya dari daftar aktivitas yang tersedia, aktivitas indeks 0, 2, 3 sebagai aktivitas yang optimal pada output program. Kita melihat angka 0, 2, dan 3 yang di-tag sebagai hasil. Angka-angka merepresentasikan indeks dari aktivitas yang dipilih. Penjelasan ini membantu kita memahami bahwa output adalah representasi dari aktivitas yang telah dipilih berdasarkan algoritma greedy yang digunakan. Terus kesimpulan, program tersebut menggunakan algoritma greedy untuk memilih aktivitas yang tidak selain tumpang tinggi. Dengan tujuan memaksimalkan jumlah aktivitas yang dapat dilakukan, program ini menghasilkan output berupa indeks-indeks aktivitas yang dipilih. Namun untuk menarik kesimpulan lebih lanjut tentang program tersebut, perlu melihat data input yang digunakan dalam array start dan finish. Jika data input sudah terurut berdasarkan waktu mulai atau waktu selesai, program tersebut dapat memberikan solusi yang optimal. Namun, jika data input tidak terurut, maka solusi yang dihasilkan mungkin tidak optimal. Dan itu, program tersebut tidak melakukan validasi atau penanganan kasus-kasus khusus seperti kita terdapat pada aktivitas dengan waktu mulai yang sama, waktu selesai. Jadi, program ini memastikan data input yang valid dan sesuai dengan permasalahan activity selection problem. Dalam kesimpulannya, program tersebut memberikan solusi sederhana untuk activity selection problem menggunakan algoritma greedy. Namun perlu dipertimbangkan kecocokannya dengan data input yang digunakan dan perlu diperhatikan bahwa program ini tidak menangani semua kemungkinan kasus yang mungkin terjadi dalam permasalahan activity selection problem. Oke, sekian dari